Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya Heri Kurniawan, TGP Angkatan 9 dari Surabaya, khususnya di SDN Benowo 1 Surabaya. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menggali informasi tentang pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik, saya di sini bersama Bapak Mehmet Juniardi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Benowo 1 Surabaya yang juga termasuk sebagai sekolah penggerak. Baik Bapak, Assalamualaikum. Ya, Bapak mohon izin di sini untuk penugasan pada CGP ada beberapa informasi terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah kami ini. Bisa dimulai, nggih? Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Pak Heri, matur nuwun Pak Heri. Alhamdulillah Pak Heri, saya terima kasih sekali karena hari ini Pak Heri selaku CGP di SDN Benowo 1, saya sharing juga kepada Pak Heri juga permasalahan yang mungkin insya Allah ada di setiap sekolah itu mungkin ada. Jadi kalau di sekolah saya di SDN Benowo 1, permasalahan yang mungkin tadi disampaikan Pak Heri, masalah tentang dilema etika dalam memberi keputusan. Nah, jadi kalau yang kasus mungkin kasus anak itu biasanya anak itu kemarin yang saya beri tanda kutip itu beri keputusan di mana anak ini memang di pihak satu ini bersalah, tapi di pihak lain kita berusaha untuk memberi sanksi yang bersifat anak itu harus tahu kalau dia itu salah, tapi tidak saya tidak memberikan kesalahan agar anak itu tidak merasa down. Down itu artinya dengan sikap anak tersebut itu paling tidak nanti kedepannya anak tidak akan mengulangi lagi. Contohnya paling gampang itu misalnya kemarin Pak Heri ini kan mungkin kasus ini Pak Heri, masalah namanya anak kalau dalam Pak Heri itu misalnya kan olahraga Pak Heri ya. Nah ini Pak Heri kan olahraga, kebetulan Pak Heri ini guru olahraga. Kasus yang mungkin menimpa anak itu kemarin itu masalah pembelajaran yang ada di sekolah, tapi dilaksanakan pada saat anak itu istirahat. Nah, saya selaku kepala sekolah mungkin akan manggil anak tersebut, bagaimana anak itu bisa menempatkan kalau sekarang itu waktunya istirahat, kalau sekarang waktunya olahraga. Jadi misalnya begini Pak Heri, mungkin anak kita itu kan ada di lingkungan sekolah SDN Benowo 1 itu karena mungkin lahan untuk bermain itu kan sedikit terbatas. Kalau misalnya Pak Heri selaku guru olahraga kalau untuk kegiatan pembelajaran memang ada dua, kalau masalah praktek itu ke lapangan, kalau tidak praktek atau dalam lingkup materi yang harus dikerjakan atau harus dipahamkan itu kan di kelas. Tapi anak-anak itu karena dia pakai baju olahraga,
dan kebetulan mungkin sudah melaksanakan atau sudah ada kegiatan di lapangan, itu pada saat dia istirahat itu dia membawa bola atau paling tidak bawa alat yang ada di lemari perlengkapan olahraga. Nah, di sini saya manggil pemahaman saya kalau anak pada saat istirahat itu bukan tidak boleh, tapi istirahat dalam arti bahwa kita itu memang betul-betul istirahat dan tidak lari-lari. Biasanya anak-anak itu membawa bola atau membawa alat alat olahraga yang mungkin membuat anak itu akan dibuat untuk bermain. Tapi ya namanya anak, nanti saya beritahu kan memang memberi pemahaman bahwa ini loh salahnya kalau waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya olahraga silakan membawa alat perlengkapan yang ada di lemari sekolah yang disediakan sekolah. Itu mungkin Pak Eri. Jadi kalau saya memberi pemahaman itu, saya panggil, saya beri pengertian kalau istirahat, namanya anak istirahat, ya istirahat itu bisa duduk, bisa istirahat duduk-duduk, tidak lari-lari. Tapi biasanya anak-anak itu duduk-duduk, ada yang duduk, ada yang lari-lari plus bermain alat olahraga, misalnya bola sepak atau misalnya kun dibuat untuk namanya anak, dibuat untuk lompat-lompat di lapangan yang dimiliki sama SDN Benowo 1, atau mungkin kayak alang rintangan itu biasanya dibuat loncat-loncat, atau mungkin skipping tali untuk loncat ini, untuk lompat tali ya, itu namanya anak. Jadi bermain, mikirnya anak karena dia pakai kaos olahraga, jadi disamakan, padahal kamu tuh sudah olahraga nak di lapangan. Nah, kalau sudah di dalam sekolah ya sudah, kamu istirahat. Itu mungkin Pak Eri yang saya sampaikan ke anak-anak. Ya, baik, pemahamannya itu. Terima kasih. Jadi di sini bisa dibilang karena keterbatasan tempat kita yang kita miliki, mungkin kalau ada lapangan yang punya sekolah lebih besar lagi, beda lagi. Ya. Yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah di sini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak terapkan pada kasus seperti ini? Ya Pak, kalau saya sih memang ada yang langsung, itu saya buat semua. Jadi ada yang langsung, ada yang berkala. Langsung itu kayak misalnya kalau berkala, ini saya ngomong berkala dulu. Berkala itu biasanya nanti karena ini permasalahan etika. Saya kan biasanya setiap hari Senin itu sesudah upacara, itu biasanya saya mengumpulkan kelas itu, karena saya yang upacara itu kelas 5-6. Jadi biar setiap gantian lah. Setiap hari Senin ini kelas 5, hari Senin minggu depan kelas 6, hari minggu depan lagi kelas 5, itu berurutan lah. Perwakilan atau kelas. Itu kalau kelas 5-6 kebetulan. Itu yang berkala. Artinya berkala itu yang kontinu. Jadi setiap hari Senin saya mesti memberikan memberikan masukan atau memberikan pemahaman etika anak itu, baik di dalam sekolah, baik di dalam rumah atau di rumah, atau bersama dengan teman-teman, ataupun bersama dengan Bapak Ibu guru di sekelas, ataupun mungkin dengan orang tua yang ada di rumah. Itu kalau kelas 5-6. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 4 itu saya langsung, karena permasalahan itu kayak tadi, permasalahan yang tadi itu langsung saya panggil, langsung saya ajak ngomong di anak-anak itu. Kan saya ajak ngomong itu misalnya di kelas 3 apa 3A ya 3A itu aja yang saya ajak ngomong.
permasalahan etika yang ada di sekolah. Jadi kalau yang disampaikan Pak Heri, yang ditanyakan Pak Heri tadi, yang dipakai itu dengan cara apa? Saya pakai semua cara. Semua cara. Artinya semua cara ini sesuai kebutuhan. Ya, paling tidak sesuai dengan yang ada di sekolah. Artinya yang dari sekolah, kalau kelas 5-6 biasanya itu saya berkala itu memberikan beberapa pencerahan atau masukan beberapa pemahaman kepada anak masalah etika begini, masalah etika di sekolah, masalah etika di kelas. Kan itu masalah etika yang ada di lingkungan sekolah itu khusus kelas 5 dan kelas 6. Kenapa kok khusus kelas 5 dan 6? Karena pada saat itu setelah selesai upacara. Jadi kelas 5, terus minggu depannya kelas 6, minggu depannya kelas 5, dan seterusnya. Itu setiap minggu. Itu mesti ada seperti itu yang saya ajak. Tapi kalau untuk kelas 5 ke bawah, kelas 1 sampai kelas 4, insya Allah kalau ada permasalahan itu, saya langsung. Jadi kalau saya per kelas, insya Allah kelasnya banyak. Jadi kalau saya mungkin lebih efektif itu kelas 1 sampai kelas 4, ya di kelas itu aja. Kelas 4A misalnya, ada permasalahan di lapangan, ya saya ajak omong di kelas 4 aja. Kelas 4B, 4C, 4D kan tidak pada waktu itu. Pada waktu ada permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, kita bisa memberikan sedikit keterangan atau memberikan sedikit perintah, bisa dikerjakan, bisa diterima, insya Allah ya enggak usah. Itu mungkin. Jadi di sini Bapak memiliki sebuah program di mana setiap selesai upacara memberikan sebuah wawasan kepada perwakilan dari kelas 5 ataupun kelas 6. Mungkin di sini juga bisa diterapkan pada sekolah-sekolah lain karena juga sangat menarik untuk hal ini. Itu yang berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada di sekolah? Terutama dapat misalkan dari komite atau dan lain sebagainya seperti itu. Oh, di luar sekolah. Di dalam sekolah. Kalau di dalam sekolah itu ya yang pasti gurunya sendiri. Ya. Jadi saya juga menanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru secara langsung. Terus yang kedua mungkin dari guru mapelnya. Dari guru mapelnya juga saya kasus yang awal tadi. Ya, dari kasus tadi misalnya itu tadi. Saya tanya guru mapelnya gimana ini. Terus ada lagi guru mapel yang lain barangkali. Kan semua itu kan namanya anak, pelanggaran masalah etika itu kompleks. Jadi tidak bisa anak ini disalahkan dalam hal di kelasnya aja, di guru kelasnya. Tapi ini ada di pihak guru mapel. Nah, mapel ini bukan terus mapel yang bersangkutan aja, kita tanya yang mapel yang lain, misalnya masalah agama ataukah mungkin di olahraga begini, di agama tidak kan gitu. Permasalahannya itu. Jadi kalau saya selaku kepala sekolah yang ada di SD Benowo 1 ini untuk mencari sebagai bandingan untuk saya ajak tukar pendapat itu biasanya dengan guru kelas yang pertama, terus sama guru mapel yang ada yang juga bertanggung jawab di kelas, dan juga mungkin saya juga ada di koordinator kurikulum. Jadi waka kurikulum bisa atau waka kesiswaan. Kalau masalah kenakalan mungkin di kesiswaannya. Ya, jadi di waka kesiswaan itu nanti mungkin mencatat aja, atau artinya dalam waka kesiswaan ini nanti mungkin ada dari beberapa guru itu yang menyatakan memang anak ini begini, memang anak ini begini. Jadi mungkin sudah terekam. Tapi kalau memang belum terekam, nanti akan saya ajak ngomong waka kesiswaan itu supaya anak ini nanti coba minta tolong punya perhatian lebih kan itu. Biar nanti kedepannya tidak ada permasalahan lagi. Ya, baik Bapak.
Ya, bisa dibilang seperti itu, J. Sekarang ini yang terakhir mungkin ini agak lebih ke pribadi. Jadi ini masalah keputusan. Adanya keputusan yang sampai saat ini mungkin ada penyesalan dari Bapak. Saya memutuskan ini, andaikan saya memutuskan ini, mungkin kejadiannya akan berbeda. Adakah yang seperti itu selama ini? Sebuah keputusan yang sama-sama benar, cuma kita memutuskan A, terus kejadiannya seperti ini. Andaikan saja saya memutuskan B, mungkin kejadiannya akan berbeda. Pernah nggak Bapak mengalami hal seperti itu? Kalau masalah pernah dan tidak, ini saya flashback lagi ke belakang. Jadi kalau misalnya gini, kalau itu misalnya tadi yang disampaikan Pak Heri, masalah keputusan A saya jalani, tapi kalau saya tadi memberi keputusan B, andaikan saya kasih keputusan B, itu nanti tidak ada permasalahan. Itu namanya kita tidak punya apa idealis. Saya punya idealis begini. Harapan saya kalau memang ada keputusan ini, itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita laksanakan. Kita laksanakan. Nanti masalah nanti di kemudian hari ada permasalahan yang gimana, kita ajak misalnya kalau itu menyangkut dengan anak terus ke orang tua, ya kita ajak orang tua saya hadirkan ke sekolah. Artinya dalam kehadiran orang tua ke sekolah ini nanti akan ada win-win solusi. Harapan saya seperti ini. Tapi kalau nanti orang tua itu diajak omong, dan tadi katanya Pak Heri ada misalnya kalau nanti memberi keputusan B itu nanti jalannya beda Pak, bagus yang B daripada A. Tapi saya tetap punya prinsip yang A ini baik. Umpamanya tidak meleset menurut strateginya saya itu meleset, saya masih bisa berkolaborasi dengan orang tua, yaitu tadi saya panggil orang tua memecahkan masalah seperti ini loh, nanti jalan keluarnya seperti ini. Harapan saya itu nanti dalam permasalahan ini nanti orang tua itu akan bisa menerima. Ini loh, seperti ini. Jangan sampai nanti kalau ini tidak saya beri sesuatu hal yang sifatnya untuk memberi penjelasan supaya anak ini tidak melampaui batas atau tidak melaksanakan lagi atau mengulangi lagi perbuatan, itu nanti orang tua sudah paham. Jadi harapan saya seperti itu. Nah, kalau nanti umpamanya orang tua masih, anak saya begini loh Pak, tidak begini loh Pak, ya kita selesaikan dulu, orang tua kita panggil, orang tua itu tahu bahwa sebetulnya anak yang ada di rumah dengan anak yang ada di sekolah itu memang ya menurut kacamata orang tua begini, tapi menurut sekolahan begini. Ya, kita cari solusi yang terbaik. Itu sih Pak Heri. Baik, berarti kita sebagai seorang pemimpin harus memiliki sebuah keteguhan dalam arti memutuskan sesuatu hal. Apapun itu kita harus yakin dan bisa berani mempertanggungjawabkan keputusan itu. Tidak ada andai-andai salah atau benar nih Bapak. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Ya Bapak, mungkin itu dulu yang bisa saya gali dari pemimpinan seorang pemimpin. Dan matur nuwun atas waktu dan ilmu yang sudah saya dapatkan kali ini. Matur nuwun sangat. Baik, saya Heri Kurniawan, CGP Angkatan 9 dari SDN Pendowo 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bapak Guru Hebat. Salam Sekolah Penggerak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Heri Kurniawan, CGP Angkatan 9 dari SDN Pendowo 1 Surabaya. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menggali informasi tentang pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau
untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik, saya di sini bersama Ibu Kamila SPD MPD selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 100 Bersin. Baik Ibu, di sini saja saya mulai pertanyaannya terkait pengambilan keputusan yang selama ini Ibu buat. Mungkin yang pertama, selama ini bagaimana Anda bisa mengidentifikasi kasus-kasus dalam mengambil keputusan? Selama ini kami, terutama saya pribadi sebagai kepala sekolah, selalu komunikasi kepada setiap wali kelas. Di setiap 1 minggu sekali, di mana yang saya tanyakan adalah kejadian-kejadian ataupun kendala yang terjadi di masing-masing kelas. Oh, baik Ibu, berarti keputusannya berdasarkan semua warga sekolah, termasuk kepada wali kelas dan juga kelompok lainnya. Yang berikutnya, dari bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Biasanya kasus seperti itu memang dilema buat kami sebagai kepala sekolah karena harus berbuat seadil-adilnya. Tapi yang pasti bahwa tidak ada benar itu dua. Benar itu mesti satu, ada spesifikasi, artinya begitu. Jadi saya akan koordinasi dan mencari titik akar permasalahan sebenarnya ada di mana. Kalau misalnya itu sudah ditemukan, kemudian saya bisa dari satu benang merah saja kita sudah bisa menentukan kira-kira mana yang diprioritaskan antara dua hal yang memang harus benar-benar berkeadilan di situ. Ya, baik Ibu. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa keputusan itu harus ada satu. Memang ada dua kebenaran, tapi nanti kita harus mengajukan satu benang merah untuk diprioritaskan. Baik, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Yaitu tadi. Jadi saya akan ketika ada satu permasalahan, maka saya mensikapi dengan memanggil objek-objek yang berkepentingan di situ. Setelah itu kita berkomunikasi dan berkoordinasi apa masalah yang terjadi, kemudian untuk menentukan solusinya juga kita musyawarahkan bersama. Oke, baik Ibu. Jadi apapun itu keputusannya diharapkan harus berpihak pada murid. Sekarang yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti ada dua kebenaran, tapi tetap harus ada satu keputusan yang lebih menantang? Kalau misalnya bisa lebih signifikan, kira-kira ada kasus yang bisa dimunculkan enggak? Misalnya contoh. Misalkan ada satu kasus di mana anak itu berprestasi, kemudian terjadi, ya mohon maaf, terjadi tindak kriminal tawuran seperti itu. Jadi kebijakan sekolah itu seperti apa? Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh, misalnya ada kasus bahwa anak ini membanggakan sekolah, tapi ternyata anak ini mungkin saat kasus perkelahian, khilaf yang membuat dia melakukan tindakan yang dianggap tidak benar. Nah, untuk permasalahan seperti ini ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa akar pokok masalahnya harus kita cari sampai sebenar-benarnya, bukan dari info-info yang bersifat tidak benar, tapi kita memang benar-benar tahu benar. Dengan salah satunya adalah memanggil anak tersebut untuk berterus terang. Terus kemudian juga memanggil pihak kedua yang bersengketa dengan anak tersebut biar nanti terjadi informasi yang valid, sehingga untuk menentukan kebijakan maka bagaimanapun juga saya sebagai kepala sekolah harus berbuat adil dengan cara tidak memprioritaskan murid saya karena terkait dengan prestasinya, tapi kalau memang dia tidak salah maka saya pun akan membela dengan baik. Jadi di sini mungkin tidak langsung diputuskan misalnya
anak itu harus keluar sekolah. Bukan ya. Jadi harus ada komunikasi dulu secara signifikan, baru keputusan itu berdasarkan dari hasil informasi-informasi atau observasi yang kita lakukan, sehingga nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, jadi mungkin bisa dilanjut jika terkait masalah tadi, anak-anak itu benar melakukan kesalahan dan yang membuat ulah, apakah nanti pihak sekolah mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan ataukah memberi kesempatan pada siswa tersebut? Kita lihat sampai berapa besar persentase kesalahan yang dibuat. Kalau misalnya anak itu berbuat kesalahan dan menimbulkan efek yang tidak baik untuk sekolah khususnya, maka kami pun tidak bisa untuk tetap membela dia meskipun dia punya prestasi. Karena bagaimanapun juga kepentingan sekolah dan umum untuk semua siswa itu lebih penting daripada individual. Jadi pada intinya semua itu harus demi kebaikan sekolah, termasuk nanti dampak mungkin yang diberikan oleh salah satu siswa tersebut. Oh ya, baik Ibu, sekarang yang berikutnya adalah apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau istilah untuk pengambilan keputusan harus diputuskan saat ini atau ada beberapa waktu untuk kita putuskan? Misalnya bentuk atau prosedur apa yang Anda jalankan? Langsung di tempat seperti itu atau kita ada kepentingan nunggu hari berikutnya atau seperti apa? Kalau permasalahan itu terkait dengan hal yang harus membutuhkan waktu untuk mencari kebenarannya, atau misalnya perlu waktu untuk menentukan solusinya, maka itu akan saya ambil. Tapi kalau misalnya sudah ada titik terang di hari itu juga, kita sudah bisa musyawarah dan bisa memastikan bahwa ini harus diputuskan, ya kita putuskan hari itu. Jadi saya fleksibel aja. Oh iya, berarti lihat seberapa urgent ya dari hasil keputusan tersebut. Paling enggak seperti masalah yang tadi, kita menunggu agak reda. Ya, jadi biar nanti kalau sama-sama panas, putusannya bisa terburu-buru. Yang untuk berikutnya, dari sini mungkin agak pribadi Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan? Misalnya dari konsultasi dari pihak keluarga dan lain sebagainya. Apakah ada pertimbangan yang lain? Kita memang sebagai pimpinan itu kan punya yang namanya stakeholder. Ya. Nah, stakeholder itu salah satunya selain yang ada di dalam sekolah, maka kita juga punya stakeholder yang ada di luar sekolah. Salah satunya ada komite, ada wali murid, ada tokoh-tokoh, dan itu harus kita istilahnya pertimbangkan pendapatnya, karena mereka juga punya hak penuh untuk punya andil dalam hal keterkaitan tentang kemajuan sekolah. Dan di sini semua elemen terkait semua elemen di sekolah kita ikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang urgent. Ikut sertakan dalam hal pengambilan yang urgent, tapi kalau misalnya hanya beberapa dari mereka yang memang sesuai dengan tupoksinya, itu yang kita pakai. Oh ya, baik Ibu. Berarti untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan? Ternyata meskipun kita sebagai topik pimpinan teratas di suatu sekolah, tidak berarti bahwa kita harus semena-mena secara otoritas untuk menentukan suatu keputusan, ya. Karena saya sebagai kepala sekolah, sebagai manajer pasti punya stakeholder dan perlu bantuan. Seberapa kita punya kemampuan, pasti membutuhkan orang lain sesuai dengan jiwa kita, yaitu jiwa sosial. Ya, baik Ibu, terima kasih. Dari di sini kita sebagai pimpinan tidak harus semena-mena mengambil keputusan, tapi harus ada pertimbangan dari pihak guru, pihak komite, bahkan kemungkinan dari pihak dinas-dinas yang terkait. Seperti itu Ibu. Ya. Mungkin Ibu ini dulu yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata. Sekian dari saya CGP Angkatan 9 Heri Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat.